Halo semuanya, kembali lagi dengan Cecily di video pembelajaran simulasi digital. Nah, kali ini kita akan masuk ke bab 4, yaitu logika dan operasi pengolah data pada pengolah angka. Di sini kita menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Mari kita simak videonya sampai selesai. Nah, kompetensi dasar pada bab 4 ini ada dua. Yang pertama, menerapkan logika dan operasi perhitungan data pada KD 3.4 dan mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka pada KD 4.4. Microsoft Excel ini Cece rasa kalian nggak asing lagi karena mungkin pada SMP bahkan SD sudah mempelajari Excel yang dasar. Nah, kali ini Microsoft Excel itu apa sih? Jadi Microsoft Excel ini adalah aplikasi pengolah angka yang dimiliki oleh Microsoft Corporation. Ya, satu grup dengan Microsoft Word, Microsoft PowerPoint di Microsoft Office ya, untuk pekerjaan kantor. Nah, Excel ini dapat mengolah fungsi matematika, fungsi statistika, dan fungsi logika. Jadi biasanya Excel ini digunakan orang untuk melakukan perhitungan data seperti gaji dalam bentuk neraca maupun laporan keuangan. Apa saja yang dapat dilakukan Excel? Jadi di Excel ini kita bisa melakukan perhitungan dengan rumus sederhana, perhitungan dengan rumus yang kompleks, perhitungan statistika, perhitungan keuangan, pengolah angka menjadi grafik, dan pengolah database. Tapi di simulasi digital ini kita hanya mempelajari Excel tuh kulit-kulitnya aja. Jadi basic-basicnya aja. Mungkin kita akan melakukan perhitungan dengan rumus sederhana dan juga pembuatan grafik ya, pengolah angka menjadi grafik. Oke, di sini ada tampilan dari Microsoft Excel. Jadi mari kita simak satu persatu ya. Yang paling pertama itu ada title bar. Jadi title bar ini sama seperti Microsoft Word punya. Title bar itu adalah menampilkan judul halaman yang sedang kita gunakan. Jadi kalau pertama kali kita buka Excel, itu yang keluar akan menjadi book 1. Oke, yang kedua itu ada menu bar. Yang menu bar ini ada 8 menu di Excel ya. Jadi ada home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Itu adalah menu bar semuanya. Nah, selanjutnya itu ada toolbar. Toolbar ini adalah tampilan satu persatu dari menu bar. Contohnya home. Jadi home itu tampilannya itu ada dari dari clipboard, font, alignment, number, styles, cells, dan editing. Nah, setelah itu kita lihat di bagian bawahnya ada sel. Sel aktif itu apa? Sel aktif itu yang lagi di hijau-hijau kotak itu adalah sel. Jadi kalau sel aktif itu yang mana kita sedang klik. Terus di sampingnya itu ada nama sel aktif. Jadi di mana kita klik sel aktif itu nanti ada tulisan berupa keterangannya. Misalnya kita kan lagi klik A1. Jadi nama sel aktif itu akan muncul di kiri atas. Oke, setelah itu yang kedua itu adalah kolom. Jadi kolom ini terdiri dari A, B, C, D, E, F, G sampai seterusnya. Oke, selanjutnya itu ada di sebelah kiri nama baris. Jadi nama baris ini lebih tepatnya ke angka ya, dari nomor 1 sampai seterusnya. Setelah itu ada fungsi rumus. Fungsi atau rumus ini menampilkan rumus-rumus yang sedang kita kerjakan. Dan di bawah itu ada sheet aktif. Jadi sheet aktif ini adalah halaman yang sedang kita kerjakan atau lembarnya ya. Setelah itu di scroll vertikal ini ada untuk kita scroll ke arah vertikal ke atas bawah, dan scroll horizontal itu untuk kiri ke kanan. Dan yang terakhir itu ada zoom. Jadi misalnya kekecilan kita bisa besarkan dan kita bisa zoom out untuk kecilkan. Oke, di sini ada contoh soal untuk tutorial latihan 7, ada tentang data nilai ujian semester ganjil kelas 10. Nah, di sini ada nama siswanya dan juga nilai ujiannya, mulai dari pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sampai kejuruan. Nah, dari tabel ini, soalnya adalah kita disuruh mencari rata-rata nilai dari seluruh ujian ini, nilai tertinggi dan nilai terendahnya.
Dan yang terakhir adalah disuruh membuat grafik dalam bentuk 3D column. Nah, setelah kita buat ini tabel dari soal cerita misalnya, yang pertama kita cari adalah rata-rata nilai dari keseluruhan ujian. Nah, jadi pertama di tabel yang di sel yang kosong ini, kita aktifkan dulu untuk pembuatan rumus. Nah, cara mengaktifkan rumusnya itu adalah dengan sama dengan. Nah, kalau sudah diaktifkan, kita masukkan rumus untuk mencari rata-rata, yaitu average. Average itu bahasa Inggrisnya artinya rata-rata. Jadi dimasukkan aja. Nah, setelah itu kita buka kurung. Lalu kita blok angka data yang telah kita buat. Angkanya aja ya, nggak usah mata pelajarannya nggak usah dimasukin. Setelah itu tutup kurung dan kita langsung enter. Nah, jadi rata-rata nilai dari seluruh pelajaran ini adalah 85,2. Nah, untuk nilai tertinggi sama juga kita aktifkan dulu dengan sama dengan dan kita masukkan rumus yang untuk mencari tertinggi yaitu max, maksimal mencari nilai tertinggi. Setelah itu buka kurung, kita blok lagi data yang telah disajikan, angkanya aja, tutup kurung dan enter. Nah, nilai tertinggi selama ujian ini adalah 98. Jadi ada dari nilainya si Jeffrey Chandra itu kejuruannya 98. Terus Glenn Catur ini ada 98 juga di matematika dan kejuruannya. Pas ya. Oke, kita lanjut di nilai terendah. Nah, nilai terendah ini sama kita aktifkan lagi sama dengannya, terus kita masukkan rumusnya yang untuk terendah yaitu minimal. Nah, jadi kita mencari nilai terendah itu dengan minimal. Buka kurung, kita blok lagi nilai yang telah disajikan, terus tutup kurung, enter. Nah, kita cek nilai terendahnya itu ada pada di 66. Oke, nilai terendah itu pada si Nadia di mata pelajaran matematika. Oke, setelah kita mengerjakan rata-rata nilai tertinggi dan terendah dari tabel ini, lanjut kita disuruh membuat grafik 3D column. Nah, cara mudahnya adalah kita blok dulu datanya dari nama siswa, nilai ujian semuanya. Untuk nomor, judul, dan yang ini gak usah ya. Kalau sudah, kita pilih di menu bar insert. Terus kita pilih pada group charts. Kalau sudah, di sini banyak sekali berbagai macam chartsnya. Mulai dari column, terus lines, pie dan donat, terus yang bar ini mirip sama column tapi versi miring ya. Terus di sini ada juga yang area, scatter, bubble, stock, surface, radar sampai di combo. Jadi combo ini adalah pergabungan dari charts yang sudah disediakan. Nah, karena di soal ini kita diminta untuk membuat 3D column, jadi kita buatnya itu yang ini ya. Dari insert tadi, yang pertama yaitu insert column chart. Nah, di sini kita pilih yang 3D atau 2D, terserah yang mana kamu suka. Nah, misalnya kita pilih yang 3D column. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita bisa resize chartnya lebih besar. Misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah, jangan lupa kita ganti judul chart title-nya ini sama dengan data yang di sebelah itu. Yaitu data nilai ujian semester ganjil kelas 10. Oke. Jadi jangan lupa diganti judulnya ya. Nanti untuk latihan 7 dengan soal yang berbeda, itu jangan lupa ganti chart title-nya. Lalu selanjutnya kan nilai-nilainya belum keluar nih ya yang di atas ini. Gimana cara ampilinnya? Yaitu dengan di sini tanda tambah, kita klik dan kita centang pada data labels. Oke. Ini semuanya ya kalau bisa. Nah,
Jadi semuanya nilainya itu dikeluarkan. Kalau sudah, kita tutup. Oh ya, untuk data tabel ini kita nggak perlu tampilkan ya, karena menurut Cece di sini data tabel ini sudah ada di sebelah kiri, yang ini. Jadi kita nggak perlu lagi nambahin, jadi nggak usah dicentang untuk data tabelnya. Kalau sudah, part selanjutnya itu adalah kita bisa mengganti background dari si grafik ini biar lebih menarik gimana, itu dari format. Nah, di format ini klik dulu ya yang bagian grafiknya. Kita bisa pilih di shape fill. Shape fill ini bisa kita pakai warna yang kita inginkan. Lalu juga ada di picture. Jadi kita bisa masukkan gambar dari sini ya. Nah, kita bisa download dulu dari Google, terus kita ambil file. Atau kita bisa dari Google mesin pencarian Bing. Yang ini ya. Tapi itu terserah kita, sesuaikan saja. Juga bisa gradien. Gradien ini warnanya lebih ke tua ke muda. Atau kita bisa pilih di tekstur. Jadi tekstur ini bisa nambahin background yang ada teksturnya. Contohnya yang ini ataupun yang ini. Oke. Jadi untuk tutorial latihan 7 untuk data nilai ini soalnya seperti ini kurang lebih sama. Jadi kalian bagusnya nonton ini sampai habis. Jadi langsung paham baru dikerjakan. Oke. Untuk pertemuan di sini sampai di sini dulu. Pembelajaran selanjutnya kita akan lanjutkan lagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.